gitu. Yang penting Dennis itu selalu menjalankan misi mulia ya guys ya. Ingat ya, misi mulia. Terus udah gitu untuk si abang itu tolong segera bayarkan gaji-gaji karyawannya, atau diri dikit lah bang. Udah minta sumbangan buat gaji kreator, buat gaji, minta sumbangan ke kanan kiri, ke klien-klien buat editor, tapi editornya nggak digaji. Gimana sih bang? Janganlah diperas-peras keringat orang tapi nggak digaji. Gimana tuh? Nanti ya bang ya. Terus ya guys ya, tau nggak? Dia kan bangga-banggain penghargaannya itu tuh. Itu tuh dulu awal gue ketemu dia. Ternyata penghargaannya beli. Followernya juga beli. Jadi semuanya goib. Apa sih yang benar tentang dia? Gak sabar pengen cepet-cepet ke Medan makan durian ucok. Terus udah gitu nanti hari Senin Dennis itu mau live YouTube seharian. Kemana aja ya maunya gitu. Yang penting Dennis itu selalu menjalankan misi mulia ya guys ya. Ingat ya, misi mulia. Terus udah gitu untuk si abang itu tolong segera bayarkan gaji-gaji karyawannya, atau diri dikit lah bang. Udah minta sumbangan buat gaji kreator, buat gaji, minta sumbangan ke kanan kiri, ke klien-klien buat editor, tapi editornya nggak digaji. Gimana sih bang? Janganlah diperas-peras keringat orang tapi nggak digaji. Gimana tuh? Nanti ya bang ya. Karma itu ada, dibayar instan dan konten sama gue, dibayar instan sama yang di atas. Karma itu selalu ada bang. Terus ya guys ya, tau nggak? Dia kan bangga-banggain penghargaannya itu tuh. Itu tuh dulu awal gue ketemu dia. Ternyata penghargaannya beli. Followernya juga beli. Jadi semuanya goib. Apa sih yang benar tentang dia? Semuanya palsu, kepalsuan. Sebenarnya ya masih bisa dimaafkan. Mungkin untuk supaya terlihat eksis itu ya. Tapi yang tidak bisa dimaafkan adalah ketika Anda berbuat jahat sama orang lain, seperti contohnya pelecehan yang dilakukan terhadap karyawannya sendiri. Udah gitu karyawan kagak digaji, buset deh. Udah bayar semua karyawannya di bawah UMR, maunya all in, termasuk minta COLI. Itu kan gak boleh guys. Geleh. Breaking news untuk seluruh korban-korbannya Medina, tetaplah bersemangat karena ini belum berjalan, ini baru masih permulaannya udah. Sekarang apa ya, di tengah-tengah ini adalah waktunya kalian berjuang. Jangan kasihan, karena kasihan yang benar itu adalah ketika dia mendapatkan efek jerak gitu. Dan ini kan belum diusut tuntas siapa aja yang ikut menikmati hasil, apakah lakinya ikut apa enggak, dan diduga lakinya itu sindikat, diduga keras ya, karena nggak mungkin dong nggak tahu menurut gue ya. Nah terus udah gitu kalau misalkan lakinya sindikat itu berarti ya harus diusut juga. Terus udah gitu juga pengacaranya tuh tahu, pengacaranya udah nggak diurusin lagi sama pengacaranya guys, kasiannya. Nah waktu itu juga yang suruh sakit-sakit siapa? Apakah pengacaranya kah? Gitu. Pengacaranya itu, jadi zaman dulu itu kemarin, pengacaranya itu kan ada ketemu dia tuh yang di hotel apa ya? Hotel apa tuh namanya tuh yang Fairmont? Fairmont bukan sih? Pullman. Ketemu di hotel Pullman tuh, mereka makan tuh bertiga sama lakinya, sama si Medina, sama pengacaranya. Ketemuan tuh di situ. Mereka ketemuannya diem-diem guys. Ketemunya diem-diem, sementara si abang ini ngomong ke orang-orang kalau misalkan dia tuh berada di bawah pengawasan dokter, yang padahal dianya mah sehat, udah sama lakinya, udah nggak di rumah emaknya. Jadi yang pengacaranya bilang kalau misalkan dia itu diurus sama orang tuanya, itu bohong. Jadi si Medina tuh udah balik waktu itu sama lakinya. Terus untuk para korban, sekarang tuh kan lakinya kan lagi mencari belas kasihan dari para korban dengan cara menghubungi para korban lah, kasih lihat video anaknya atau apa segala macam. Ya jangan percaya, karena menurut gua cara yang paling efektif adalah memberikan efek jerak kepada Medina agar di kedepannya dia tidak menipu lagi. Itu adalah cara yang paling efektif menurut gua. Dan kenapa lakinya itu, menurut gua kenapa lakinya belain dia, telepon-teleponin korban.
Menurut gua lakinya tuh lagi pusing banget karena dia kan diduga sindikat suami istri Tuti sama pengacaranya juga tuh ya diduga. Nah terus udah gitu jadi mereka tuh lagi takut keterlibatannya terungkap karena menikmati hasil. Jadi menurut gua lakinya lagi ketar-ketir dan pengacaranya juga ya waktu itu menutupi atau menghalangi kasus klien itu udah nggak mau tanganin lagi. Karena gua rasa kayaknya duitnya kagak dibayar tuh yang 150 juta. Ya nggak sih bang? Dibayar nggak sih bang duit abang? Kalau nggak dibayar berarti abang juga ditepu. Yeay. Nih ya, buat lakinya si Medina asal lo tahu. Itu si abang pengacara itu ya. Emangnya belain lo? Kagak. Dia cuma takut duitnya kagak dibayar 150 juta. Abang itu main dua kaki. Dia lebih bela kliennya yang satu lagi karena klien yang satu lagi lebih kaya tapi udah diputusin juga surat kuasanya. Gimana tuh abang? Jadi abang kliennya siapa aja sih sekarang? Masih ada nggak sih? Kalau masih ada sih udah diputusin aja semuanya sekarang karena menurut gua pengacara tidak jelas kredibelnya sudah harus dimusnahkan gitu karena akan menjadi contoh yang buruk bagi pengacara-pengacara yang lain. Nanti pengacara yang lain mikir meres kanan kiri oke, padahal kan nggak boleh ya. Terus udah gitu ya gitu deh. Kalau misalkan dari kode etik ya sudah bisa dilihat ya dari tingkah lakunya dia sudah tidak jelas, marah-marah, menindas yang lemah, nggak gaji karyawan, terus udah gitu melecehkan kaum wanita. Apa gunanya hidup dia? Gue juga bingung.